Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah online GKT Betani Jakarta. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Ayub 42 ayat 2 berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Bapak Ibu, ini merupakan sebuah jawaban Ayub terhadap segala pergumulan yang ia alami bersama dengan Tuhan. Bahwa dia katakan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan biarlah mari kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, segala pergumulan, kesulitan oleh karena pandemi, itu berada dalam rancangan Allah yang tidak gagal. Dan hanya kepada Dialah, Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal, kita dapat berharap. Karena Dia adalah kekuatan, kota benteng, perlindungan bagi kita. Dan mari pada saat ini kita bersama-sama mau datang untuk menyembah Dia, Allah kita, sumber pengharapan kita. Maka mari kita bangkit berdiri, kita menyiapkan hati untuk masuk di dalam ibadah kita. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Mari kita angkat hati kita dan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus turun dalam ibadah kita pada hari ini. Amin. Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan hati yang penuh sukacita kita puji Allah kita, Tuhan kita yang baik dan yang setia. Mari kita nyanyikan satu pujian, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita pujikan Yesus Kristus, Allah Tuhan kita, pencipta segalanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Mari kita nyanyikan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jemaat persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kebaikan dan kesetiaan Allah itu ditunjukkan, dinyatakan melalui kematian anaknya Yesus Kristus untuk menebus akan kehidupan kita dan bangkit untuk mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Sehingga kita pada hari ini dapat beribadah, menyembah kepadanya, dan bahkan kita dapat menghadap Allah untuk mengakukan setiap dosa dan setiap pelanggaran yang kita miliki. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita menyiapkan hati untuk masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita akan menyanyikan satu pujian Bapak Ibu. Pujian ini diciptakan oleh dua orang yang sungguh mengasihi Tuhan, ya, Matt Boswell dan Matt Papa. Ya, mereka adalah sebagian dari banyak orang yang menciptakan lagu-lagu yang kita kenal sekarang sebagai modern hymn, ya, hymn modern, ya, sebuah lagu rohani yang tetap memiliki kekayaan penggambaran teologi, ya, kekayaan doktrinal, tetapi juga dibalut dengan melodi dan aransemen yang kekinian, yang modern, ya, kita sebut sebagai modern hymn. Nah, mari kita menyanyikan satu pujian ini Bapak Ibu untuk menyiapkan hati kita masuk dalam doa pengakuan dosa. His mercy is more. Kasih yang melampaui akan segala dosa kita, kasih yang mengampuni kita. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha Tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah sabar saat kita tersesat. Allah sabar saat kita tersesat, lembut Sang Bapa panggil pulang kita, disambutlah yang lelah dan yang jahat, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah curahkan kasih tanpa batas, kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas,
berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui akan segala dosa kita. Mari kita datang pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita merendahkan akan hati kita untuk mau datang mengaku akan setiap dosa, setiap pelanggaran yang kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita ambil waktu hening sejenak, kita berdoa mengaku dosa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami datang dengan hati kami yang hancur, hati kami yang malu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh setia dalam kehidupan kami. Tapi kami seringkali tidak setia, kami seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran, kami melakukan dosa-dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mengalami pergumulan dengan kedagingan kami ya Tuhan. Yang mungkin seringkali menghalangi kami untuk melakukan pekerjaan baik yang seharusnya kami lakukan sebagai ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Ya Bapa, pada saat ini kami mohon supaya Engkau mengampuni akan segala pelanggaran, segala dosa kami ya Tuhan. Murnikanlah kami dan ajarlah kami untuk terus berjalan, untuk terus hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terus pagari kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang telah menebus akan dosa kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri dan terimalah berita anugerah yang terambil dalam Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Berbahagialah bagi kita yang telah diampuni dosanya. Syukur kepada Allah. Dan kiranya kita terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka petunjuk hidup baru kiranya menjadi pedoman dalam hidup kita yang terambil dalam Efesus 4 ayat ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jemaat persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menyiapkan hati untuk boleh bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu menyelidiki, melihat akan hati kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia? Mari kita menyanyikan pujian Tetap Setia.
selidiki aku, lihat hati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita nyanyikan, selidiki aku, lihat hati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk anugerah kehidupan yang Tuhan masih berikan. Kami bersyukur juga pada hari ini bagaimana Tuhan mengumpulkan kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga bersyukur bagaimana Tuhan mau berfirman kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau boleh memakai akan hamba-Mu. Tuhan, berkatilah setiap jemaat Tuhan. Pimpinlah kami semua, agar kuasa Roh Kudus menolong kami, bukan hanya kami memahami, tetapi kami juga boleh melakukan firman Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tema firman Tuhan pada hari ini adalah pengudusan perkataan. Firman Tuhan diambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai 24. Lalu kita membaca ayat yang ke-29. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-22.
yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, satu kali di sebuah kerajaan, sang raja sedang merayakan hari ulang tahunnya. Maka dia mengadakan suatu lomba, dia mengundang para juru masak, chef, untuk boleh memasak masakan yang paling enak. Maka berkumpullah chef dari daerah masing-masing. Lalu dia memasak masakan yang paling enak. Mungkin di situ ada masakan yang paling enak, coto Makassar. Mungkin ada bakmi goreng, mungkin ada sate babi, dan semua masakan yang paling enak ada di tempat itu, saudara-saudara. Tetapi satu waktu ketika sedang mengolah masakan dan sudah hampir selesai, maka raja mengubah akan peraturan. Aturannya adalah dia mengatakan sekarang masak masakan yang paling tidak enak. Saudara-saudara, banyak koki yang mulai mundur dan berkata kami tidak bisa. Tetapi ada seorang koki yang kemudian menerima tantangan itu dan berkata, oke, saya akan maju terus memasak masakan yang enak dan masakan yang tidak enak. Selang beberapa waktu kemudian raja mengatakan, mana masakan dari koki itu? Masakan yang paling enak. Dia keluarkan sup lidah. Dan memang betul masakannya enak sekali. Dan kemudian raja berkata, mana masakan yang paling tidak enak? Dia keluarkan juga hal yang sama, sup lidah. Dan memang dirasakan makanan itu tidak enak sekali, saudara-saudara. Tidak ada rasa, tidak ada hal-hal yang menarik. Saudara-saudara sekalian, raja berkata, kenapa kamu mengambil sup lidah sebagai bahan makanan untuk makanan yang paling enak dan makanan yang paling tidak enak? Saudara-saudara, juru masak itu berkata seperti demikian, raja yang bijaksana. Bukankah itu hidup kita, hidup manusia? Dengan lidah kita bisa memberikan satu semangat, kekuatan, penghiburan, bisa menolong orang lain yang susah. Tetapi dengan lidah yang sama, kita bisa membuat orang sakit hati, bisa membuat orang terluka, bisa membuat orang mengalami akan berbagai macam kesulitan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah lidah. Itulah perkataan, saudara-saudara. Perkataan satu sisi dapat untuk mengatakan hal-hal yang menguatkan, tetapi satu sisi yang lain dapat melemahkan, memberikan orang hati yang hancur dan luka karena lidah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lidah menjadi hal yang begitu penting sekali. Memakai lidah itu perlu bijaksana daripada Tuhan. Karena lidah dapat membangun, tetapi sebaliknya lidah yang jahat bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Hari ini kita berbicara tentang lidah, saudara-saudara. Apa yang keluar dari mulut kita, dari lidah, sesuatu yang sangat penting. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita memperhatikan perkataan kita, perhatikan akan lidah kita, saudara-saudara, maka hidup kita akan menjadi hidup yang begitu berarti sekali. Saudara, kita memperhatikan di dalam Efesus pasal yang keempat ini, maka Paulus di dalam pasal yang keempat mengangkat ada dua kasus tentang lidah. Saudara-saudara, di dalam bagian
ayat yang ke-25, Paulus mengatakan, hendaklah kita membuang dusta dan berkata benar kepada orang yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Lalu di dalam ayat yang ke-31, Paulus juga berbicara mengenai segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi di samping ayat 29, ayat yang ke-25, ayat 31, itu juga berbicara tentang lidah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita perhatikan juga di dalam pasal yang kelima, Paulus juga berbicara hal yang sama. Di dalam pasal yang kelima, Paulus mengatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus di dalam bagian Efesus ini, dalam 2 pasal begitu menekankan perkataan yang harus diucapkan dengan benar. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengatakan bagaimana perkataan kita itu akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Matius pasal yang ke-12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghukuman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Saudara-saudara, kalau perkataan itu adalah sesuatu yang penting dan harus kita perhatikan, maka bagaimanakah perkataan kita? Secara khusus kita sebagai orang-orang yang sudah hidup baru, yang sudah dilahirkan kembali, bagaimanakah kualitas daripada perkataan-perkataan yang kita keluarkan? Saudara-saudara, perkataan kita merefleksikan akan kehidupan. Perkataan-perkataan kita merefleksikan identitas daripada setiap kita. Perkataan kita menggambarkan kita ini anak-anak Tuhan atau bukan. Saudara-saudara, sebab itu kalau kita membaca di dalam pasal 4 ayat 25, 26, 28, 29 dan seterusnya, Paulus memberikan satu praktek kehidupan yang begitu praktis sekali. Bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya. Dan salah satunya sebagai ukuran praktek hidup sebagai anak-anak Tuhan, yaitu perkataan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang percaya. Semua orang-orang percaya, setiap perkataannya mencerminkan siapa kita di hadapan Tuhan. Pasti ada perbedaan antara orang-orang yang belum percaya dan orang-orang yang sudah percaya di dalam perkataan yang dia ucapkan. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya bagaimanakah perkataan seseorang yang telah dikuduskan, yang telah dilahir barukan? Hari ini kita belajar ada 2 hal. Bagaimana perkataan seseorang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, perkataan sebagaimana orang-orang yang sudah dikuduskan adalah perkataan yang keluar dari mulutnya, adalah perkataan yang bermanfaat. Saudara-saudara sekalian, Paulus di dalam bagian ini mengatakan ayat yang ke-29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Saudara-saudara, ini sesuatu yang serius sekali yang Paulus katakan di dalam bagian ini. Perkataan kotor di dalam terjemahan bahasa aslinya adalah sapros.
Kata sapros ini saudara-saudara diulangi beberapa kali di dalam Injil. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 17, 12 ayat 33, Lukas 6 ayat 43, itu untuk buah yang tidak baik. Atau juga di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 48 itu berbicara ikan yang tidak baik. Saudara-saudara, dalam kaitannya dengan buah ataupun ikan, buah yang tidak baik itu adalah buah yang busuk atau buah yang masam yang tidak bisa dimakan. Dan kaitannya dengan ikan itu adalah ikan yang sudah mati cukup lama, sudah mengalami pembusukan. Itulah kata sapros yang dikatakan di dalam bagian ini adalah perkataan kotor. Artinya dalam bagian Efesus 4:29 ini, di dalam bagian ini perkataan yang kotor itu adalah perkataan yang tidak bermanfaat. Perkataan yang tidak berguna. Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Jadi maksudnya kotor ini adalah perkataan yang keluar dari mulut kita. Dan pada waktu kita berbicara, saudara-saudara, perkataan kita tidak bermanfaat, tidak berguna sama sekali. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang John Piper, dia mengatakan tentang ucapan perkataan yang kotor ini berbicara tentang 4 hal. Saudara-saudara, yang pertama, John Piper mengidentifikasikan perkataan yang kotor itu adalah yang pertama, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah satu kategori di mana berbicara kotor. Ketika kita berbicara di dalam segala apa yang kita lakukan, lalu kita tidak menghormati akan nama Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, menyebut nama Tuhan dengan tidak ada penghormatan di dalamnya. Saudara-saudara, disitulah termasuk perkataan yang kotor. Perkataan kotor bukan hanya perkataan yang berbau hal-hal yang menjijikkan, berbicara tentang seks, berbicara tentang menyebut nama binatang, tetapi perkataan kotor itu berbicara menurut John Piper adalah tidak menyebut nama Tuhan dengan selayaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bukankah ini yang juga sering kali terjadi di dalam kehidupan kita? Sebagai orang-orang percaya, seringkali kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sebaiknya. Kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saudara-saudara, mungkin kita mengambil nama Tuhan, kita menyebut nama Tuhan untuk mengkonfirmasi akan apa yang kita lakukan, untuk mengatakan bahwa kita jujur, maka kita menggunakan nama Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan, benar kok apa yang saya katakan. Yang kedua, saudara-saudara, perkataan kotor itu adalah perkataan yang berbicara mengenai sesuatu yang meremehkan realitas yang buruk sekali atau meremehkan realitas yang baik sekali. Seringkali sebagai anak-anak Tuhan kita berkata seperti demikian, go to hell, ya, atau damn, I hate you. Atau kita juga seringkali mengatakan kepada orang lain, wah kamu itu seperti binatang tertentu, kita katakan anjing lah, atau kita mengatakan kata-kata yang lain. Saudara-saudara sekalian, realitas yang buruk sekali. Kita berbicara tentang go to hell, bicara tentang neraka. Neraka itu adalah satu realitas yang buruk. Di dalamnya kita melihat bagaimana penghukuman yang begitu luar biasa, menakutkan. Tetapi kita menggunakan realitas itu untuk kita pakai dengan perkataan kita. Dan juga dengan realitas yang baik. Manusia sebagai ciptaan Allah, sebagai satu gambar dan rupa Allah. Tetapi kita pakai kata-kata binatang. Binatang ada di bawah daripada manusia. Secara ordo, binatang ada di bawah. Tetapi kita memakai binatang itu untuk kita kenakan kepada realitas yang baik, yang benar, yaitu manusia.
Saudara-saudara, dengan cara seperti demikian kita sudah mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Yang ketiga, saudara-saudara, berbicara tentang perkataan yang kotor yang Rasul Paulus katakan dalam bagian ini menurut John Piper, itu adalah berbicara mengenai seks dan tubuh kita secara vulgar. Bukankah seringkali di dalam kehidupan kita berbicara kotor itu bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang tidak baik, tetapi juga menggunakan anggota-anggota tubuh kita, menggunakan anggota daripada keberadaan kita. Seks itu adalah sesuatu yang baik, anggota tubuh itu sesuatu yang baik, tetapi kemudian kita gunakan itu untuk perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak baik. Alat kelamin itu sesuatu hal yang suci, sesuatu yang baik, tetapi seringkali kita gunakan itu untuk boleh menghujat, untuk boleh memakainya di dalam perkataan, untuk memakainya melalui perkataan yang bercanda, atau menggunakannya untuk sesuatu hal yang sia-sia. Saudara, perkataan kotor, sapros, itu adalah satu perkataan yang tidak bermanfaat. Saudara-saudara, betapa banyak orang Kristen ketika dia berbicara satu sama lain, bicara tentang seks, bicara tentang alat kelamin dan sebagainya macamnya, mereka begitu menikmatinya, mereka bercanda dan sebagainya macamnya. Saudara-saudara, hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan, yang keluar daripada hidupnya adalah perkataan yang kudus, yang suci, yang mulia, yang memperkenankan Tuhan. Saudara-saudara, yang keempat, John Piper mengatakan perkataan yang kotor adalah suatu makian dari hati yang bukan mengasihi orang lain, tetapi membenci orang itu. Dan ini tidak boleh, saudara-saudara. Saudara-saudara, apa yang keluar dari hati yang jahat dan memaki orang itu sesuatu hal yang disebut sebagai perkataan kotor. Saudara-saudara, perkataan kita harus memiliki manfaat. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita harus bisa dipercaya oleh orang lain, harus bisa dipegang oleh orang lain. Seringkali ada banyak orang yang perkataannya tidak bisa dipegang. Pagi ngomong A, sore ngomong B. Itulah yang seringkali kita lakukan. Tidak ada integritas di dalam perkataan-perkataan kita. Seorang Jack Ma pernah mengatakan bahwa keberhasilannya di dalam membangun sebuah perusahaan sehingga dia menjadi orang yang kaya adalah karena apa? Karena perkataannya, apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan oleh perusahaan itu bisa dipercaya. Saudara-saudara, perkataan yang bermanfaat itu artinya perkataan kita adalah perkataan yang memiliki akan kuasa di dalamnya. Perkataan kita bisa menguatkan orang lain. Perkataan kita bisa menghibur orang lain. Dan kita harus tahu bahwa di dalam perkataan-perkataan kita ada kuasa di dalamnya. Dan itulah perkataan yang bermanfaat. Saudara-saudara, banyak orang yang berkata, oh orang itu ngomongnya, atau kita berkata, oh saya itu ngomongnya itu kasar, saya itu ngomongnya jahat, saya ngomongnya itu tajam sekali. Tapi hati saya itu tidak kok. Saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, telah dilahir barukan, maka saudara-saudara, kehidupan kita tidak mungkin berbeda antara hati dan perkataan. Tidak boleh orang berkata bahwa perkataannya jahat, tapi hatinya baik. Orang yang sudah dilahir barukan, perkataannya adalah perkataan yang bermanfaat, bukan perkataan yang kotor. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, perhatikan baik-baik perkataan kita. Perkataan kita itu seperti virus. Kalau kita saat ini dalam kondisi COVID-19, berkunjung kepada orang yang kena virus COVID, kita pasti ketularan dengan penyakit itu. Kalau kita berkunjung kepada orang yang saat ini juga punya penyakit flu,
kita berkunjung, bercakap-cakap, tidak lama kita juga akan mengalami akan sakit yang sama. Sama seperti perkataan Bapak Ibu Saudara-saudara. Perkataan kita itu mudah untuk menular. Jangan pikir ketika hari ini orang tua berkata kepada anak-anaknya, kamu seperti binatang A, B, C. Hal itu tidak kemudian menular kepada anaknya. Dan kemudian menular kepada keturunan yang selanjutnya dan selanjutnya. Karena perkataan kita itu memiliki kuasa. Kita harus betul-betul memikirkan bahwa perkataan kita harus bermanfaat. Saudara-saudara sekalian, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Karena pada waktu kita mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, maka kita seperti sedang melempar batu di depan kita. Dan orang yang bijaksana pernah mengatakan, kalau kita berjalan dan menemukan sebuah batu di depan, kalau ada batu di depan, bukannya kemudian saudara-saudara kita tendang ke depan. Dia juga bukan kita tendang ke belakang, tetapi kita tendang ke samping. Supaya orang yang selanjutnya yang lewat, dia bisa menikmati jalan yang baik. Perkataan yang kita ucapkan, yang kita keluarkan, kita seperti membuang batu. Dan pada waktu kita membuang batu, dan pada waktu kita lihat ada batu itu saudara-saudara, harusnya kita singkirkan. Perkataan yang kita pakai adalah harusnya perkataan yang bermanfaat, perkataan yang menguatkan, perkataan yang menopang. Satu ketika saudara-saudara sekalian, seorang anak dia pulang dari sekolah. Dia berkata kepada mamanya, "Mama, Pak Guru memberikan saya surat untuk disampaikan kepada Mama." Lalu mamanya berkata kepada anaknya, "Mari nak, ibu baca." Waktu ibu ini baca saudara-saudara, ibunya terkejut, ibunya kaget, ibunya sedih sekali. Tetapi dia mencoba menahan dirinya di hadapan anaknya. Anaknya berkata, "Ma, Pak Guru ngomong apa di surat itu?" Mamanya berkata kepada anaknya, "Anakku, Pak Guru ngomong seperti demikian. Kamu itu di sekolah anaknya terlalu pinter sekali. Tidak ada guru yang bisa ngajar kamu. Jadi mulai besok ya, kamu akan sekolah di rumah saja sama-sama Mama. Mama yang ajarin kamu." "Oh gitu mah, oke, aku senang sekali, nggak usah sekolah, aku sama-sama Mama ya, aku diajarin sama Mama." "Iya nak." Saudara-saudara, anak itu kemudian diajar oleh ibunya, dididik dengan ketat, dengan disiplin oleh ibunya, dan anak itu terus bertumbuh dewasa. Dan anak itu satu ketika berhasil untuk menemukan satu penemuan yang sangat bersejarah, sangat penting sekali, yaitu sebuah bola lampu. Anak yang kita bicarakan adalah seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Seorang penemu bola lampu, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Thomas sudah dewasa, dia pergi ke rumah tuanya, ibunya yang sudah meninggal. Saudara-saudara, di rumah itu dia mengorek-ngorek akan laci, dan dia menemukan di situ ada surat yang berpuluh-puluh tahun yang lalu diberikan oleh sang guru kepada ibunya. Dan pada waktu dia membaca surat itu, dia kaget sekali. Ternyata surat itu isinya, sang Pak Guru berkata, "Ibu, anak kamu terlalu bodoh sekali. Kami semua guru sudah tidak mampu mengajari, karena selalu anak kamu tidak ngerti, terlalu bodoh. Pulang, ajari sendiri, kami sudah tidak mau untuk anakmu sekolah. Mulai besok dia di rumah, tidak usah pergi ke sekolah."
Saudara-saudara, saat Thomas Alva Edison yang sudah dewasa, sudah berhasil itu, dia membaca, dia menangis. Dan dia bersyukur punya seorang ibu yang perkataannya bermanfaat. Perkataannya memberikan satu kehidupan yang baru, semangat, sehingga dia menjadi seorang yang berhasil. Bayangkan kalau saat itu ibunya membaca persis seperti surat dari Bapak Guru. Dia berkata, anakku, kamu terlalu bodoh. Semua guru tidak bisa ajarin kamu. Aduh, kamu kelewatan. Kamu bodoh. Gak mungkin mama punya anak seperti kamu. Wah, dia tidak akan pernah menjadi seorang Thomas Alva Edison. Mungkin kita juga tidak memiliki lampu seperti kita nikmati pada hari ini. Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan perkataan yang bermanfaat, sehingga kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang kedua, perkataan kita bukan hanya perkataan yang bermanfaat, tetapi perkataan yang di dalamnya ada kasih yang begitu besar dan nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat Efesus ini Paulus menekankan tentang pentingnya membangun tubuh Kristus. Di dalam pasal yang kedua ayat 21, pasal yang keempat ayat 12, dan ayat yang ke-16. Dan di dalam membangun tubuh Kristus, salah satu hal yang penting Paulus katakan di dalamnya, yaitu memakai perkataan-perkataan kita yang membangun, yang menopang satu sama lain. Dan perkataan yang membangun itu sendiri, saudara-saudara, harus didasari oleh kasih. Di dalam ayat yang ke-29 di situ dikatakan seperti demikian. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada waktu kita dikatakan oleh Paulus harus meninggalkan perkataan kotor, tidak berbicara yang kotor, tidak berbicara yang tidak memiliki manfaat. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di dalam keadaan seperti demikian? Saudara-saudara sekalian, kekristenan atau iman kita mengajarkan kita bukan hanya kita tidak mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, tetapi kita juga harus mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau perkataan-perkataan yang baik saja yang kita ucapkan, maka agama-agama lain di dalam dunia juga mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang lemah lembut. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kekristenan menuntut sesuatu yang lebih jauh, lebih mendalam dari sekedar saya tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat. Saya tidak boleh berbicara sesuatu yang kotor dan jahat. Saya harus mengganti dengan sesuatu yang baik. Kekristenan tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Saudara-saudara, mungkin agama lain mengajarkan untuk perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang memotivasi, perkataan-perkataan yang manis. Tetapi saudara-saudara, kekristenan, Tuhan mengajarkan kita, saudara-saudara, bukan hanya berkata yang baik dan benar, tetapi perkataan yang keluar, perkataan yang terwujud di dalam kita, itu adalah untuk membangun dan orang merasakan kasih karunia daripada Tuhan. Dan saudara-saudara, seseorang yang mengalami kasih karunia Tuhan adalah seseorang di dalam perkataan-perkataannya adalah perkataan yang dimotivasi,
didasari oleh kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Saudara-saudara sekalian, ketika seseorang mendasari perkataannya itu dengan motivasi mengasihi orang lain, itu orang Kristen. Itu orang yang sudah dikuduskan. Dan ini menjadi dasar, saudara-saudara, di dalam kita berkata-kata, agar mendatangkan kasih bagi orang yang mendengarnya. Karena kita didasarkan oleh karena kasih. Saudara-saudara, seorang bernama Mother Teresa, satu ketika dia baru pertama kali melayani di Kalkuta, India. Di situ ada begitu banyak korban-korban yang meninggal di selokan-selokan. Ada begitu banyak orang yang kelaparan di India. Maka Mother Teresa datang dengan cinta kasih yang begitu besar. Saudara-saudara, dia ingin menyelamatkan orang-orang yang miskin, yang papa, yang terpinggirkan, yang kelaparan. Satu ketika dia datang ke sebuah toko roti. Dan di toko roti itu kemudian dia berkata kepada pemilik toko roti itu, "Pak, bolehkah saya meminta roti yang remah-remah, yang potongan-potongan yang sudah tidak dipakai lagi untuk orang-orang yang miskin?" Saudara-saudara, pemilik toko roti itu kemudian marah besar kepada Mother Teresa. Dia berkata, "Saya tidak mungkin memberikan satu kecil pun roti ini kepada kamu." Mother Teresa, "Kenapa kamu tidak mau memberikan?" "Karena kamu yang meminta. Karena kamu orang bukan kulit sama seperti kami. Karena kamu yang meminta, kami tidak mau kasih." Saudara-saudara, kemudian Mother Teresa dengan berlutut dia berkata, "Tolong berikan roti bagi mereka yang miskin." Dengan marah, saudara-saudara, pemilik toko roti itu dia meludahi akan Mother Teresa dan tepat kena di pipinya. Tuh! Saat itu, saudara-saudara, Mother Teresa kaget. Lalu kemudian dia mengelap akan ludahnya itu. Dan dia berkata, "Terima kasih untuk ludah kamu. Sekarang mana rotinya?" Saudara-saudara, kemudian pemilik toko roti itu kemudian langsung saat itu, saudara-saudara, dia pergi ke belakang. Di belakang itu dia menangis. Dan Roh Kudus bekerja. Saat itu dia kemudian mengumpulkan semua roti-roti itu, bahkan roti-roti yang masih baik. Kemudian Roh Kudus bekerja memberikan kepada Mother Teresa. Sejak saat itu, saudara-saudara, kelaparan di India semakin berkurang. Dia menghubungi para tukang roti, penjual roti, dan mengatakan, "Berikan roti-roti bekas, roti-roti yang kamu punya kepada ibu ini." Saudara-saudara, perkataan yang didasari oleh kasih mengubah segala-galanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hidup di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita hidup di tengah-tengah pergumulan demi pergumulan. Mari saudara-saudara, kita menggunakan perkataan yang bermanfaat, perkataan yang membangun, dan perkataan yang dilandasi oleh karena kita mengasihi, dimotivasi karena kita mencintai akan Tuhan dan sesama kita. Maka disitulah saudara-saudara, perkataan kita akan dilihat, akan dinilai bahwa benar engkau dan saya adalah orang-orang yang sudah dikuduskan dan melahirkan perkataan yang dikuduskan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memakai perkataan-perkataan kita untuk boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kami menjadi berkat, bermanfaat bagi orang lain. Perkataan kami juga penuh dengan kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang menjaga setiap perkataan, supaya boleh menjadi berkat dan juga membangun bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita meresponinya dengan bangkit berdiri. Mari kita menyatakan pengakuan sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita memberikan akan persembahan kita yang dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tersedia di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita menyanyikan satu pujian, Aku Mau Mengasihi Engkau Yesus. Biarlah kita menjadi pelaku firman yang setia, merenungkan firman dan juga melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami pada saat ini berdoa menyerahkan untuk persembahan yang boleh terkumpul. Kami menyerahkan supaya persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan akan gereja kami di tempat ini. Bapa di dalam surga, kami pada saat ini juga berdoa untuk kondisi pandemi yang masih terus kami alami ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang terpapar COVID-19, supaya Tuhan kiranya yang boleh sembuhkan mereka. Mungkin di antara yang terpapar ada sebagian dari mereka orang-orang yang kami kenal, yaitu sahabat-sahabat kami, teman-teman, bahkan keluarga kami ya Tuhan. Kami mohon di dalam ketidakberdayaan kami, kiranya Engkau yang boleh menyembuhkan, Engkau yang boleh menjamah mereka,
dengan tangan kuasa-Mu yang mampu untuk menyembuhkan ya Tuhan. Engkau pakai untuk para dokter, untuk para perawat dan juga obat-obatan, segala alat-alat kesehatan yang mereka pakai untuk boleh menyembuhkan. Dan juga Engkau pakai untuk orang-orang sekitar, untuk keluarga, komunitas, orang-orang percaya, untuk boleh juga memberikan dukungan, memberikan doa, memberikan semangat kepada mereka. Ya Tuhan, kami pada saat ini juga terus berdoa untuk kebijakan pemerintah melalui PPKM yang dilakukan sampai tanggal 20 Juli nanti ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk peraturan PPKM ini supaya sungguh boleh berjalan dengan baik dan juga masyarakat pun boleh turut mentaati akan peraturan ini dengan mengurangi mobilitas, melakukan WFH dan juga tetap melakukan protokol kesehatan. Dan juga berkati untuk aparat keamanan yang mungkin dalam beberapa hari ini mereka akan lelah ya Tuhan menjaga perbatasan-perbatasan, dan tidak sedikit juga banyak diberita orang-orang yang ingin melanggar ya Tuhan dengan kebebalan hatinya. Kiranya Engkau yang boleh terus berikan hikmat, kekuatan kepada aparat keamanan untuk boleh tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan tegas, namun juga dengan penuh kasih. Ya Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi ke dalam tangan-Mu akan kondisi pandemi ini. Sungguh kami adalah manusia-manusia yang bahkan tidak berdaya ya Tuhan melawan virus yang tidak kelihatan mata kami. Dan kami hanya bisa berharap, kami hanya bisa berserah ya Tuhan kepadamu, Allah, sumber pengharapan, sumber pertolongan kami dan juga perlindungan kami. Berikanlah terus kami kesehatan untuk boleh tetap melewati hari-hari kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap terus mengucap syukur walaupun kami berada dalam kondisi yang mungkin tidak baik, tapi kami tahu, kami yakin bahwa Allah kami adalah Allah yang baik, Allah yang setia kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Budiono. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita sekali lagi, biarlah Allah Tritunggal kita kembali, kita akan permuliakan. Kita menaikkan pujian doksologi. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan cinta kasih daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, kiranya terus menyertai dan memimpin akan kehidupan Bapak Ibu sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai.